Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Pamungkasani sebagai moderator untuk kelompok 2, yang dimana anggota kelompok 2 itu bernama Khairuni Saharjono sebagai pembicara ketiga. Yang kedua, Pandu Pamungkasani sebagai moderator sekaligus sebagai pembicara pertama. Yang ketiga, Wahyu Latul Akmal sebagai pembicara kedua. Dan yang terakhir, Yeni Anggraini sebagai pembicara keempat. Baiklah, saya di sini sebagai moderator sekaligus sebagai pembicara pertama akan memberi sedikit ilmu kepada kawan-kawan sekalian, yaitu judul makalahnya bentuk negara dan pemerintahan. Sebelum saya melanjutkan ke pembahasan, saya akan memberitahu apa yang melatar belakanginya. Dalam kehidupan sosial, keinginan untuk menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang adil menjadi cita-cita umat manusia. Keinginan itu pada gilirannya mengilhami umat manusia untuk merumuskan aturan-aturan hukum yang mengikat. Akan tetapi, ketika disadari bahwa seperangkat aturan-aturan tersebut tidak mungkin bisa berjalan secara efektif tanpa adanya suatu lembaga, maka dibuatlah lembaga yang kemudian dikenal dengan istilah negara. Suatu negara diperlukan bagi manusia sebagai sarana atau wadah untuk mengaplikasikan hukum-hukum tersebut. Maka daripada itu, diperlukan bentuk negara yang dapat menaungi masyarakatnya, yang ideal dengan sistem pemerintahan yang tepat pula. Semua negara dan wilayah kekuasaan tempat umat manusia bernaung berbentuk suatu negara, republik, atau suatu kerajaan. Kerajaan dapat berupa kerajaan karena warisan turun-temurun dengan wangsa raja yang sudah lama memerintah sebagai penguasa, atau dapat pula berupa suatu kerajaan baru. Kerajaan baru itu sendiri dapat berbentuk kerajaan yang baru sama sekali atau dapat berupa negara bagian yang digabungkan pada kerajaan warisan seorang raja yang telah memperoleh kekuasaan atas negara-negara bagian tersebut. Setelah suatu negara terbentuk, maka negara tersebut berhak membentuk undang-undang atau konstitusi. Konstitusi telah ada yang berfungsi mengatur kehidupan bermasyarakat yang disebut dengan adat istiadat, yang ada karena kesepakatan dari suatu masyarakat yang terlahir dari dan dipakai sebagai pengatur kehidupan masyarakat. Adat istiadat mempunyai suatu hukum yang dinamakan hukum adat. Pada zaman dahulu, walaupun belum ada undang-undang seperti halnya sekarang, tetapi kehidupan masyarakat sudah diatur dengan adanya istiadat tersebut. Dan yang melanggar adat istiadat akan dikenakan hukum yang telah masyarakat setempat sepakati, yaitu hukum adat. Baiklah, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu apa saja bentuk-bentuk suatu negara. Yang pertama itu negara kesatuan. Negara kesatuan. Negara kesatuan itu menurut C.F. Strong seperti dikutip Prof. Mariam Budiarjo, negara kesatuan adalah bentuk negara yang wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional atau pusat. Kekuasaan terletak pada tangan pemerintahan pusat atau Pempus dan tidak ada pada pemerintahan daerah atau Pemda. Pemerintahan pusat memiliki wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada pemerintah daerah berdasarkan hak otonomi. Tetapi pada tahap terakhir, kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan pemerintahan pusat. Jadi kedaulatannya baik ke dalam maupun keluar sepenuhnya terletak pada pemerintahan pusat tersebut. Negara kesatuan model ini biasa disebut dengan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Sebaliknya, ini pemerintahan pusat tidak menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah, lazim disebut negara kesatuan sistem sentralisasi. Dalam negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, semua kebijakan diproses dan diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, pemerintah daerah hanya melaksanakan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat saja. Daerah tidak memiliki kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Adapun dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, daerah diberikan kekuasaan untuk mengatur rumah tangga daerahnya, termasuk mengelola secara penuh pendapatan hasil daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Berdasarkan inisiatif sendiri, daerah seperti ini lazim disebut otonomi daerah
atau kekuasaan swatantra. Negara kesatuan pada hakikatnya tidak terbagi, atau dalam arti lain, kekuasaan pemerintahan pusat tidak dibatasi, karena konstitusi negara kesatuan tidak mengakui badan legislatif lain. Selain badan legislatif pusat, jadi kalaupun ada kewenangan bagi daerah, seperti membuat peraturan daerah atau perda, tidak berarti bahwa pemerintahan daerah itu berdaulat, karena pengawasan dan kekuasaan tertinggi masih tetap berada atau terletak di pemerintahan pusat. Baiklah, bentuk negara serikat dan negara konfederasi akan dibahas oleh Saudara Wahyu Latul Amal. Kepada Saudara Wahyu Latul Amal, dipersilakan. Oke, makasih kepada Saudara Pandu yang telah menjelaskan tentang negara kesatuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang negara serikat. Nah, di sini adalah negara serikat atau disebut dengan negara federal, di mana adalah suatu negara yang terdiri atas beberapa negara bagian, tetapi setiap negara bagian tersebut tidak berdaulat. Yang berdaulat adalah gabungan dari negara-negara bagian ini. Di sini, negara-negara bagian mempunyai kekuasaan untuk membuat dan memiliki undang-undang dasar sendiri, kepala negara sendiri, Dewan Perwakilan sendiri, dan Dewan Menteri Kabinet sendiri. Sementara itu, untuk urusan angkatan perang dan keuangan, mereka tidak memiliki kekuasaan sendiri. Urusan izinnya ada di tangan negara federal. Dalam bentuk negara federal, setiap negara bagian bebas untuk melakukan tindakan ke dalam, selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Federal. Tindakan keluar, khususnya hubungan dengan negara lain, hanya dapat dilakukan melalui atau oleh pemerintah federal. Salah satu contohnya, negara federal adalah Amerika Serikat dan Malaysia. Negara federal hampir memiliki kesamaan dengan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Misalnya, satu sama lain memiliki hak untuk mengurus kepentingan masing-masing dan hanya pemerintah pusat atau federal yang dapat bertindak keluar. Perbedaan terletak pada asal-usul hak mengurus rumah tangga sendiri. Pada negara bagian, hak mengurus rumah tangganya sendiri merupakan hak aslinya. Sementara pada daerah otonom, hak itu diperoleh dari pemerintah pusat. Dalam negara federal ini, wewenang membentuk undang-undang pusat untuk mengatur hal-hal tertentu telah terperinci satu persatu dalam konstitusi federal. Sedangkan dalam negara kesatuan, wewenang pembentukan undang-undang pusat ditetapkan dalam satu rumusan umum dan wewenang pembentukan undang-undang rendahan atau disebut dengan lokal bergantung pada badan pembentukan undang-undang pusat itu. Untuk mendirikan atau membentuk negara federal, menurut C.F. Strong, setidaknya dibutuhkan dua syarat, yaitu satu, adanya persamaan sebangsa di antara kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk federal itu. Dan yang kedua, adanya keinginan pada kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk federasi untuk mengadakan ikatan tidak sepenuhnya atau ikatan terbatas. Karena kalau ikatannya bersifat sepenuhnya, itu cenderung membentuk negara kesatuan. Selanjutnya, negara konfederasi. Menurut L. Opham, satu konfederasi terdiri dari beberapa negara yang berdaulat penuh yang untuk mempertahankan kemerdekaan ekstrem dan inter bersatu atas dasar perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat pelengkapan tersendiri yang mempunyai kekuasaan tertentu terhadap negara anggota bersama itu sangat terbatas dan hanya mencakup persoalan yang telah ditentukan. Negara-negara yang tergabung dalam konfederasi ini tetap merdeka dan berdaulat, sehingga konfederasi tidaklah menghilangkan ataupun mengurangi kedaulatannya sebagai negara anggota konfederasi itu. Apabila terlihat bahwa kelangsungan hidup konfederasi itu tergantung sama sekali pada keinginan ataupun kesukarelaan negara-negara peserta, kenyataan pula bahwa konfederasi itu pada umumnya
dibentuk untuk maksud tertentu saja, yang umumnya terletak di bidang politik luar negeri dan pertahanan bersama. Konfederasi itu, alat pelengkapan bersama itu hanya mengikat pemerintahan dari negara anggota konfederasi, dan secara tidak langsung mengikat pula penduduk wilayah masing-masing anggota konfederasi, agar supaya dapat berlaku di wilayah negara anggota konfederasi, yaitu dapat langsung mengikat penduduknya. Maka perlulah keputusan itu terlebih dahulu diluangkan dalam satu peraturan perundangan nasional dari negara peserta konfederasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang negara kesatuan. Selanjutnya akan pembahasan pemerintahan. Baiklah, saya akan menyampaikan tentang sistem pemerintahan yang dimana bentuk pemerintahan yang terkenal adalah pemerintahan republik dan kerajaan atau monarki. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemerintahan kerajaan atau monarki. Pemerintahan kerajaan atau monarki adalah suatu negara yang kepala negaranya, jika laki-laki, dipimpin oleh seorang raja. Seorang raja memperoleh kedudukan sebagai kepala negara. Seorang raja memperoleh kedudukan sebagai kepala negara berdasarkan pewarisan tahta kerajaan secara turun-temurun dan menduduki jabatannya seumur hidup. Kepala negara diangkat dan dinobatkan secara turun-temurun dengan memilih putra-putri tertua sesuai dengan budaya setempat dari istri yang sah atau permaisurinya. Contohnya saja bentuk pemerintahan dari kerajaan terdapat di negara Inggris, Belanda, Malaysia, dan Saudi Arabia. Sistem pemerintahan kerajaan monarki ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, monarki mutlak. Monarki mutlak ini yaitu seluruh kekuasaan negara berada di tangan raja yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang tidak terbatas. Yang mutlak, perintah raja merupakan undang-undang yang harus dilaksanakan. Kehendak pemerintahan adalah kehendak raja. Yang kedua yaitu ada monarki konstitusional, yang mana monarki konstitusional ini adalah suatu kerajaan di mana kekuasaan raja dibatasi oleh suatu undang-undang dasar. Raja tidak boleh berbuat sesuatu yang bertentangan dan harus sesuai dengan sistem konstitusinya. Yang ketiga, monarki parlementer adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja, tetapi kekuasaan tertingginya itu ada di tangan parlemen atau pemerintahannya. Dan monarki parlementer ini dipegang oleh seorang perdana menteri. Materi selanjutnya yaitu adalah pemerintahan republik yang akan disampaikan oleh Yeni. Kepada Yeni. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemerintahan republik. Bentuk pemerintahan yang kedua adalah republik. Republik berasal dari kata republika, yang berarti untuk kepentingan umum. Republik adalah suatu negara di mana kepala negaranya ialah seorang presiden. Kepala negara atau presiden dipilih dari rakyat oleh rakyat. Masa jabatan kepala negara biasanya 5 tahun atau sesuai peraturan di negara yang bersangkutan. Bentuk republik terbagi 3, yaitu republik konstitusional, di mana bentuk pemerintahan ini adalah dibatasi kekuasaan pemerintahannya. Itu oleh Undang-Undang Dasar yang memuat hak asasi manusia. Titik di mana presiden memegang kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan, namun kekuasaan presiden dibatasi oleh konstitusi. Di samping itu, pengawasan yang efektif dilakukan oleh parlemen. Yang kedua yaitu republik absolut, di mana bentuk pemerintahan ini dibatasi dengan Undang-Undang Dasar yang memuat hak-hak asasi manusia.
yang diktator tanpa ada pembatasan kekuasaan. Dalam pemerintahan ini, parlemen memang ada namun tidak berfungsi. Yang ketiga itu republik parlementer. Presiden hanya sebagai kepala negara namun presiden tidak dapat diganggu gugat. Sedangkan kepala pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif lebih tinggi daripada kekuasaan eksekutif. Negara Indonesia adalah negara yang berbentuk republik. Hal ini berarti kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan melalui sistem demokrasi perwakilan. Dalam negara republik, rakyat memiliki wakil-wakilnya untuk membuat kebijakan, serta memilih presiden untuk menjalankan pemerintahan melalui pemilihan umum. Sama halnya dengan monarki. Negara dengan bentuk republik ini pun dapat dibagi menjadi republik mutlak atau absolut dan republik konstitusional. Kesimpulan dari makalah kami yaitu negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan secara terhadap semua golongan kekuasaan lainnya, dan yang dapat menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai di mana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik individu, golongan atau asosiasi, maupun oleh negara sendiri. Dengan demikian, negara dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya ke arah tujuan bersama. Dalam rangka ini boleh dikatakan bahwa negara mempunyai dua tugas. Bentuk negara dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu negara kesatuan, negara serikat atau negara federal, dan gabungan negara atau konfederasi. Negara kesatuan adalah bentuk negara yang wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional atau pusat. Negara federal atau negara serikat adalah suatu negara yang terdiri atas beberapa negara bagian, tetapi setiap negara bagian tersebut tidak berdaulat. Yang berdaulat adalah negara bagian itu. Menurut L. Oppenheim, suatu konfederasi terdiri dari beberapa negara yang berdaulat penuh yang untuk mempertahankan kemerdekaan ekstrim dan intern. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pembicara 2, 3, dan 4, dan juga saya. Saya sebagai moderator, apabila ada kesalahan dari diskusi atau makalah kami, mohon maaf. Karena dan di sini pula pembahasan dari makalah kami yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.